Jenal yang meluangkan waktunya untuk kami dalam rangka kita untuk bersama-sama tolabul ilm, mencari ilmu, mencari keberkahan, dan tentunya jadi media kita untuk bersama-sama meniti kebaikan. Nah, ya Bapak Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan kegiatan kita ini tidak hanya kita lihat secara zahirnya saja ya, secara kasat mata dalam bentuk pelaksanaannya maupun hal-hal yang tampak semata gitu. Tapi jauh dari itu kita ngalapnya, mengharapkan keberkahan yang jauh lebih besar ya. Ke komitmen kita ya, meniti waktu-waktu kita dengan waktu yang terbaik dan juga amal jama'i gitu. Kita bisa bersama-sama menyatukan langkah untuk sebuah aksi kebaikan. Tentunya ini bagian juga dakwah kita di lingkungan kita, lingkungan organisasi kita atau kantor kita juga. Karena hampir mungkin lebih dari sepertiga lebih dari waktu kita tentu kita habiskan di kantor. Dan ada beban berat, amanah berat yang nanti akan ditanyakan oleh Allah bagaimana kontribusi kita tentang dakwah kita juga di kantor ini. Ini salah satu niatan besar kita, secara bersama-sama kita niatkan, selain juga bentuk kegiatan-kegiatan yang lain. Ya, Bapak Ibu sekalian, sebelum dimulai Ustaz Jainal, mari kita buka kajian kita dengan membaca Ummul Kitab secara bersama-sama. Alhamdulillah wa amalan sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin amin ya rabbal alamin. Tafadhol, kami persilakan Ustaz untuk bisa mengawali pemaparan ini, dan sambil jalan nanti kami harap partisipasi, diskusi maupun elaborasi dari Bapak Ibu sekalian sehingga pemahaman kita, Sakofah Islamiyah kita akan semakin luas begitu. Tafadhol Ustaz. Baik, terima kasih Pak Ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin wal hadirat Majelis Kajian Islami Keluarga Besar Kantor 1 PKN yang berbahagia. Alhamdulillah, kita panjatkan segala puji dan rasa syukur kehadirat Allah bahwa di kesempatan sore hari ini kita masih diberikan kenikmatan dan juga nikmat-nikmat Allah yang demikian banyaknya, kesehatan, kesempatan untuk kembali kita dapat bersama-sama hadir di majelis kajian virtual pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu dari tambahan amal kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mari selalu kita sampaikan ke haribaan junjungan kita, suri teladan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, para tabi'in, para tabi'in at-tabi'in, dan mudah-mudahan rahmat Allah juga selalu dilimpahkan kepada kita semua umatnya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah beberapa waktu kita tidak bersua di majelis kajian Islami, sore hari ini kita alhamdulillah dapat mengawali kembali
Dan untuk materi kita pada sore hari ini berjudul penyakit akidah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam ajaran agama kita mengenal ada 3 sendi ajaran agama, ya, atau kita bisa mengistilahkan dengan trilogi ajaran agama. Ya. Jadi jika dipetakan, agama kita ini memiliki 3 ajaran pokok, ya, secara garis besar, ya, yang melingkupi akidah, kemudian yang kedua ibadah, dan yang ketiga adalah akhlak. Ini yang kemudian diistilahkan oleh sebagian kalangan dengan trilogi ajaran Islam. Ya. Ada akidah, ada ibadah, dan akhlak. Ya. Hal ini juga tercermin dalam istilah yang sering kita dengar dan sudah familiar di telinga kita, ya. Ada iman, Islam, dan ihsan. Iman, Islam, dan ihsan. Nah, iman inilah kemudian yang membuahkan konsep akidah atau tauhid. Kemudian Islam membuahkan aspek ibadah atau syariat. Dan kemudian ihsan mencerminkan penekanan pada aspek akhlak, etika, dan moralitas. Jadi 3 sendi ajaran agama itu, iman, kemudian penjabarannya ada di dalam konsep akidah atau tauhid, kemudian Islam, penjabarannya ada di dalam konsep atau aspek syariat atau ubudiyah, yang itu tercermin dalam 5 rukun Islam, mulai dari mengucapkan syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Kemudian ihsan itu lebih menggambarkan pada aspek keluhuran perilaku, ya, dan akhlak. Jadi kalau dirinci seperti itu. Secara garis besar, ajaran agama kita ini melingkupi 3 hal pokok itu. Aspek akidah, aspek ibadah, dan kemudian aspek akhlak. Di dalam Al-Quran pun juga kalau kita mengklasifikasikan pada 3 hal ini, sesungguhnya ayat-ayat Al-Quran dapat kita kelompokkan menjadi 3 bagian ini. Sehingga di dalam salah satu kitab tafsir, tafsir As-Sobuni, ya, ketika beliau memberikan komentar terkait dengan surat Al-Ikhlas itu merupakan sepertiga dari Al-Quran, begitu. Beliau berkomentar karena surat Al-Ikhlas ini adalah memuat sendi-sendi akidah atau tauhid yang itu merupakan sepertiga dari ajaran agama, dari ajaran Islam, yaitu aspek akidah. Nah, jadi ini Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ada 3 ajaran pokok di dalam agama kita, yaitu aspek akidah, ada aspek ibadah, dan aspek akhlak. Nah, di antara ketiganya, aspek iman atau akidah ini adalah yang menjadi dasar dan pondasi dari sebuah bangunan yang bernama agama.
Maka jika akidah seseorang itu kuat, niscaya akan kokoh pula bangunan yang berdiri di atasnya, yaitu bangunan agama. Karena diumpamakan akidah itu seperti pondasi, ya, yang sangat menentukan kualitas sebuah bangunan. Nah, bangunan itu adalah agama itu sendiri. Kalau akidah kita kuat, akidah kita kokoh, insya Allah agama seseorang itu juga akan kuat. Bahkan di dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perumpamaan, ya, terkait dengan akidah ini. Di surah Ibrahim ayat 24 Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha tsabit wa far'uha fis sama'. Yang artinya, tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik? Ya, kalimat yang baik ini ditafsirkan oleh para ahli tafsir sebagai kalimat tauhid, ya, yang itu merepresentasikan akidah agama kita, ya. Kalimat tauhid itu seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Jadi kalau sebuah pohon itu akarnya kokoh menghunjam ke bumi, maka pohon itu juga akan menjadi pohon yang baik. Dia diterpa angin kencang, ya, tidak mudah roboh, ya, karena akarnya kuat menghunjam ke bumi. Nah, seperti itulah perumpamaan akidah bagi seorang muslim, ya. Satu hal yang memang sangat menentukan terhadap kualitas keberagamaan seseorang. Maka akidah harus dijaga dengan baik, ya. Salah satu kunci bersihnya ruhani kita juga adalah dengan tazkiyatul akidah. Ya. Jadi kalau kita mempelajari tentang konsep tazkiyatun nafs, ya, membersihkan jiwa, itu salah satu dari aspek yang mesti dilakukan agar jiwa kita menjadi bersih, ruhani kita menjadi bersih adalah tazkiyatul akidah. Membersihkan akidah kita. Bahkan kalau kita membaca di dalam sejarah dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyampaikan risalah agama ini, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika dalam periode Mekah, ya, jadi kita mengenal bahwa Nabi itu kalau dibagi periodisasi dakwahnya itu ada 2 periode, ya. Ada periode Mekah, ada periode Madinah. Periode Mekah adalah ketika Rasulullah diutus sebagai seorang nabi dan rasul dan masih tinggal di kota Mekah. Kemudian periode Madinah adalah pasca hijrahnya Rasulullah ke kota suci Madinah. Jadi itu dua periodisasi dakwah Nabi, ya. Dan di periode yang pertama ini, yaitu periode Mekah, sebelum beliau berhijrah ke kota Madinah, dakwah beliau itu lebih fokus pada penekanan pada aspek penguatan akidah. Bahkan juga kalau kita mencermati ayat-ayat Al-Quran yang turun pada periode Mekah ini juga sebagian besar bermuatan tentang nilai-nilai tauhid, ya. Karena aspek hukum, aspek syariat itu baru kemudian banyak diturunkan oleh Allah, ya, meskipun sudah ada pada periode Mekah, tetapi kebanyakan baru diturunkan pada periode Madinah, ya. Seperti ibadah puasa, ibadah zakat, ya, ibadah haji, bahkan ibadah sholat itu juga yang 5 waktu menjelang Rasulullah hijrah ke kota Madinah itu baru disyariatkan. Sehingga pada periode Mekah ini, sejak diutusnya Nabi
sampai kira-kira 13 tahun kemudian itu lebih fokus ajaran agama ini mengurusi ya atau memfokuskan pada pembinaan keimanan umatnya. Nah, ini menunjukkan bahwa akidah ini satu hal yang sangat penting ya, sehingga fokus dakwah pertama Nabi adalah terkait dengan masalah akidah dan keimanan ini. Nah, maka jamaah rahimakumullah, tentu akidah ini satu hal yang harus kita jaga dengan baik ya. Kita jaga kebersihannya, kemurniannya ya, agar kemudian kita tidak melakukan hal-hal yang justru akan mengotori akidah dan keimanan kita ya. Nah, jamaah rahimakumullah, pada kesempatan sore hari ini seperti judul kajian kita akan membahas beberapa contoh dari penyakit-penyakit akidah. Hal yang akan menjadikan akidah kita itu kotor, ya, atau bahkan menjadi rusak, ya. Atau bahkan ya, dalam tingkatan yang lebih serius lagi, akidah itu akan menjadi hilang. Ya. Akidah Islamiyah itu bisa menjadi hilang dari diri kita. Ya. Nah, maka tentu ini satu hal yang sangat penting untuk kita berikan perhatian ya. Meskipun saya yakin insya Allah Bapak Ibu jamaah sekalian ya, kita telah memiliki pengetahuan yang cukup terkait dengan bagaimana memelihara akidah kita. Tetapi tidak ada salahnya untuk kita bicarakan kembali agar mudah-mudahan semakin menguatkan pemahaman kita terkait dengan bagaimana kita menjaga akidah kita dan mewaspadai hal-hal yang dapat merusak, ya, mengotori kemurnian akidah Islamiyah kita. Nah, ini ada beberapa contoh yang ingin saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini terkait dengan penyakit-penyakit akidah. Ya. Yang pertama tentu saja adalah syirik. Ya. Syirik ini penyakit akidah yang paling serius. Ya. Penyakit akidah yang bahkan bisa mengeluarkan kita dari akidah itu sendiri, ya. Dari keimanan itu sendiri. Ya. Dan ini merupakan dosa yang paling besar ya, dalam ajaran agama kita. Ya. Jadi syirik ini merupakan perbuatan. Ya. Kalau orangnya itu disebut musyrik. Ya. Jadi syirik itu perbuatannya. Musyrik itu orangnya. Ya. Jadi dalam bahasa Arab itu memang ada, kita kenal bentuk kalimat ya, yang menunjukkan perbuatan, kemudian pelakunya. Ya. Kalau pelakunya itu sering kita jumpai berawalan mu, ya. Syirik, pelakunya musyrik. Kalau Islam, ya, orangnya disebut muslim. Ya. Iman, orangnya disebut mukmin. Kemudian takwa, orangnya disebut muttaqin. Ya. Jadi awalanmu itu dalam bahasa Arab biasanya menunjukkan orangnya, ya, atau disebut dengan isim fa'il, ya, pelakunya. Ya. Ada nifak, orangnya disebut munafik. Ya. Nifak itu penyakitnya, ya, perbuatannya. Munafik itu orangnya. Ya. Jadi kalau perbuatannya disebut dengan syirik. Ya. Syirik itu apa, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah? Syirik itu adalah menjadikan bagi Allah tandingan atau sekutu. Ya. Sekutu. Ya. Kalau di dalam bisnis kita mengenal istilah syirkah. Ya. Orang itu bersekutu di dalam membangun sebuah usaha. Ya.
Tapi ini kalau dalam keimanan, syirik ini membuat sekutu, tetapi sekutu terhadap Allah. Nah, ini satu perbuatan yang sangat bertentangan dengan keyakinan kita akan keesaan Allah. Ya. Nah, orangnya disebut musyrik. Ini merupakan dosa yang terbesar dan juga sebesar-besar bentuk kezoliman. Ya, di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezoliman teragung, kezoliman terbesar. Mengapa syirik dikatakan sebagai kezoliman? Ya, zolim itu dalam bahasa Arab artinya meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Wad'u syai'in fi ghairi mahallihi. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dan menjadikan sesuatu yang kemudian kita berikan hak-hak sebagai Tuhan, ya tentu itu adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, dan itu kezoliman. Dan kezoliman yang paling agung, ya, karena itu dilakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang membawa mati dosa syirik dan tidak bertaubat, maka tidak akan diampuni Allah dan diancam dengan neraka. Nah, ini ada beberapa ayat yang jelas menegaskan hal ini. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni orang yang mensekutukannya. Jadi kalau itu dibawa mati, ya. Jadi pemahamannya adalah ketika dosa syirik itu dibawa mati. Kalau di dunia dia mungkin karena kebodohannya ataupun karena memang perbuatannya yang fasik, kemudian dia menyekutukan Allah, ya, dan kemudian dia sungguh-sungguh bertaubat kembali kepada Allah, kepada tauhid, ya mudah-mudahan taubatnya diterima. Tetapi kalau dia membawa dosa syirik, ya, dibawa mati, dia tidak bertaubat atau belum sempat bertaubat, kemudian dibawa mati, maka itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam sebuah kisah kita bisa mendapati, ya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membujuk pamandanya yang bernama Abu Thalib, ya, ketika menjelang wafatnya untuk mengucapkan kalimat tauhid agar aku bisa menjadi pembelamu, ya wahai paman, di akhirat nanti. Tetapi kemudian Abu Thalib diriwayatkan tidak mengucapkan kalimat tauhid itu dan tetap kepada kepercayaan nenek moyangnya. Nah, ini karena memang kalimat tauhid ini adalah kunci bagi seseorang itu untuk masuk ke dalam ajaran atau ke dalam hadirat Islam. Ya. Nah, jamaah rahimakumullah, perbuatan syirik itu sendiri ada dua macam. Ya. Kalau dibagi, ya, ada namanya syirik jali dan syirik khafi. Ya. Jadi syirik ini tentu bentuknya bermacam-macam, tapi kalau dipetakan ada dua macam ini, syirik jali dan syirik khafi. Ya. Syirik jali itu syirik yang terang-terangan, jelas, dan setiap orang itu dengan pengetahuan keagamaan yang minim sekalipun mestinya tahu. Ya, itu perbuatan syirik, ya, misalnya menyembah patung, ya, menyembah selain Allah, ya, menyembah pohon, menyembah bintang, ya, itu jelas perbuatan syirik jali, syirik yang jelas, ya. Namun ada juga macam syirik ini yang tidak semua orang itu bisa memahami atau mengetahui atau menyadari bahwa itu syirik. Nah, ini syirik khafi ini. Ya, ini yang perlu diwaspadai, ya. Jadi itu perbuatan syirik, tetapi banyak orang yang tidak tahu bahwa itu perbuatan syirik, terutama orang-orang yang memang sangat awam, ya, orang yang awam, ya, begitu. Itu tidak mengetahui. Nah, ya dia mungkin menyembah Allah,
beribadah kepada Allah, tetapi dia melakukan hal-hal yang ternyata masuk kategori syirik khafi ini. Ya. Misalnya dia berdoa, ya, selain kepada Allah, tetapi juga berdoa kepada, memohon kepada selain Allah, ya. Sing bau rekso tempat tertentu gitu kan, dia melakukan ritual-ritual tertentu di sana, membuat sesajen tertentu, ya. Ini lagi apa namanya, ramai juga ini urusan sajen gitu ya. Jadi itu termasuk ritual-ritual yang bisa kemudian masuk ke dalam syirik khafi, memuja benda, ya, yang kemudian dianggap memiliki tuah, ya, dan kemudian apa namanya, dapat memberikan kemanfaatan tertentu, atau kemudian menolak kesialan, menolak bala, ya. Ini bentuk syirik yang bisa jadi tidak semua orang paham, ya. Ketika terjadi apa namanya, satu musibah, kemudian orang rame-rame misalnya pakai janur kuning dengan keyakinan bahwa itu bisa menangkal musibah. Nah, ini termasuk kategori kesyirikan juga kalau itu diyakini, ya. Nah, ini beberapa hal yang harus kita waspadai. Ada syirik jali, ada syirik khafi, ya. Syirik jali ini syirik yang terang-terangan. Memang orang bisa kemudian langsung tahu, ya, menyembah selain Allah, menyekutukan Allah berarti itu kan. Tetapi syirik khafi ini yang memang perlu untuk banyak dielaborasi lebih jauh, ya. Baik, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, perbuatan syirik ini sangat merugikan kita, ya, karena dia bisa menghapus pahala yang kita miliki, ya. Selain bisa mengeluarkan kita dari wilayah keimanan, juga akan menghapuskan pahala yang mungkin sudah kita dapatkan sekian banyak begitu. Dalam buku catatan amal kita, gara-gara kita melakukan perbuatan syirik, bisa jadi kemudian catatan pahala itu akan terhapus. Ya, ini banyak ayat yang menyebutkan hal itu. Salah satunya di surat Az-Zumar ayat 65 ini. Bapak Ibu bisa menyimaknya. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, sungguh jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah engkau termasuk orang yang rugi. Jadi ternyata berbuat syirik ini bisa menghapuskan pahala kita. Jadi luar biasa itu implikasi akibat negatif dari orang melakukan perbuatan kesyirikan. Ya. Bukan hanya mengeluarkan kita dari wilayah keimanan, juga bisa menghapuskan pahala yang telah kita dapatkan. Nah, jamaah rahimakumullah, bentuk penyakit akidah yang lain, ya, yang tadi pertama syirik, ya, itu dosa yang paling besar dan jelas merupakan perbuatan yang bisa mengeluarkan kita dari keimanan. Yang berikutnya ini ada juga penyakit akidah bentuk-bentuk yang lain, ya. Memang tidak selalu kemudian mengeluarkan kita dari keimanan, tetapi bisa mengotori akidah kita. Tetapi kalau itu diperturutkan, ya, itu juga bisa mengarah kepada perbuatan syirik, ya, maka harus kita waspadai. Misalnya takhayul, ya, takhayul. Apa itu takhayul, Bapak Ibu? Takhayul itu bahasa Arab, ya, yaitu seakar kata dengan khayal lah, ya. Karena khayal itu kan juga bahasa Indonesia serapan dari bahasa Arab, ya. Khayal itu, ya, takhayul itu sebenarnya meyakini keberadaan hal-hal yang tidak ada, ya, khayal itu, ya. Di hal yang imajiner, ya. Sesuatu yang tidak ada tapi diyakini ada, itu khayal namanya. Nah, takhayul itu juga semacam itu, yaitu meyakini keberadaan hal-hal klinik, ya, yang sejatinya tidak ada.
Jadi sejatinya itu tidak ada, tapi diyakini ada. Maka disebut takhayul. Ya. Dan pada gilirannya, biasanya kepercayaan kepada takhayul ini sering berujung kepada pemujaan dan pengagungan sesuatu yang tidak semestinya. Ya. Nah ini yang kemudian bisa membahayakan akidah kita. Ya. Dia meyakini misalnya benda tertentu itu punya kekuatan, kemudian pada tahap berikutnya diagungkanlah benda itu, dipuja, ya, dimandikan dengan air kembang, ya, diberikan sajen dan seterusnya. Ini kan kemudian sudah mengagungkan dan juga memuja. Ya. Nah, bentuk tahayul ini misalnya meyakini benda-benda keramat yang akan memberikan keberuntungan atau kemudian menolak musibah atau bala. Nah, yang baru-baru ini rame, Bapak Ibu, itu ada namanya fenomena spirit doll. Ya. Ini lagi rame ini. Kemarin saya juga menulis ini di KR Bapak Ibu hari Jumat, ya, fenomena spirit doll. Ya. Nah, dan ini banyak ditulis di media, kemudian di televisi juga banyak kalangan yang sudah memberikan komentar, majelis ulama diantaranya juga telah memberikan respon terhadap tren di kalangan tertentu yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai keimanan ini. Ya. Ya, karena sebuah boneka jelas tidak akan bergerak, ya, atau digerakkan kecuali digerakkan oleh yang memegangnya. Ya. Karena ya hakikatnya adalah benda mati. Kok kemudian diyakini memiliki ruh. Nah, ini yang salah, ya. Diyakini memiliki ruh, ya. Berarti ada ruh yang sudah lepas dari tubuh seseorang, mungkin orang yang sudah mati begitu, diyakini kemudian masuk ke dalam tubuh boneka itu. Nah, ini yang problem juga, karena dalam ajaran agama kita yang namanya roh, ya, arwah, roh seseorang yang sudah meninggalkan, sudah masuk ke dalam alam yang lain, ya, masuk ke alam yang lain, alam barzakh, ya. Maka dia sudah berada di alam yang berbeda dan tidak ada ceritanya kemudian roh itu akan gentayangan begitu, ya. Akan gentayangan kayak di film-film zaman dulu itu, film Susana itu, ya. Ada roh gentayangan. Nah, itu tidak sesuai dengan ajaran agama kita, ya. Tidak ada roh gentayangan itu. Roh itu sudah memiliki urusannya sendiri. Kalau dia orang yang baik, ya sudah dia berada di alam yang berbeda, sudah mulai mendapatkan bagian dari kenikmatan di alam kubur begitu, ya. Dikatakan kan al-qabru imma raudhatun min riyadil jinan. Kuburan itu, alam kubur itu seperti atau seumpama taman dari taman surga, au hufratun min hufarin niron, ya. Atau dia seperti lembah-lembah neraka. Bagi orang yang fasik, orang yang ahli maksiat, ya, orang yang tidak taat, ya rohnya sudah mulai merasakan siksaan di alam kubur sana. Maka tidak bisa dia untuk kemudian piknik gitu, ya, atau kemudian gentayangan, apalagi menuntut balas kepada orang yang dulu mungkin dianggap berbuat jahat kepadanya. Nah, ini satu kepercayaan yang salah. Nah, ini kalau diyakini bahwa boneka itu punya rohnya. Kalaupun misalnya ya, seandainya ya terjadi ada boneka yang kemudian bisa bergerak atau bahkan mampu berbicara, berdialog dengan yang punya, seandainya ada, ya, seandainya ada. Ya pasti ada hal yang tidak beres di sana. Ya mungkin itu karena dimasukkan teknologi gitu, ya. Di sana orang bisa seperti robot gitu, ya. Nah, itu yang rasional gitu, ya. Tapi kalau yang sifatnya supranatural begitu, ya. Ya bisa jadi ada sebangsa jin jahat yang merasukinya. Kenapa? Karena memang jin ini memiliki kemampuan untuk merasuki makhluk hidup ataupun benda mati.
orang bisa kerasukan jin. Nah, kita kan sering ya mendengar atau bahkan mungkin pernah melihat, saya sendiri pernah melihat ya, ada orang yang kerasukan jin, yang kemudian diruqyah itu kan. Jadi jin itu memang bisa merasuki tubuh seseorang, mengendalikan seseorang itu bisa. Atau bahkan merasuki benda mati pun bisa. Ya. Ini diantaranya disebutkan dalam kitab tafsir Imam Al-Qurtubi, namanya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Juga di dalam tafsir Ibnu Katsir juga dinukil ini, cerita ini. Itu disebutkan bahwa patung yang bernama Hubal, ini patung yang bernama Hubal ini salah satu dari patung terbesar yang disembah oleh kaum musyrikin Mekah. Itu ternyata dapat berbicara. Dapat bicara itu. Karena dirasuki jin. Ya, itu patung Hubal, ya, namanya Hubal. Itu ada Hubal, ada Latta, ada Uzza, ya, itu patung-patung besar yang disembah oleh orang musyrik Mekah, ya, ketika Rasulullah diutus. Ya. Itu disebutkan patung Hubal ini bisa ngomong, ya, sehingga kemudian orang-orang musyrik Mekah ini semakin yakin, oh dia menyembah patung itu, ya. Dan disebutkan kenapa bisa bicara karena dirasuki jin. Yang karena memang jin atau setan ini, jin itu kan ada dua macam Bapak Ibu ya. Ada jin yang baik, ada jin yang jahat ya. Jin yang jahat inilah yang kemudian kita sebut sebagai setan itu ya. Jin yang baik ya seperti halnya umat muslim ya, dia juga beribadah. Ada juga jin yang baik itu kan. Makanya Allah Ta'ala kan berfirman di dalam Al-Quran itu, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, melainkan untuk beribadah. Jadi yang memang terkena taklif itu selain manusia juga jin. Jin itu juga kena apa namanya taklif atau kena hukum ya untuk menunaikan ketaatan kepada Allah. Tetapi banyak jin yang kemudian jahat. Dan karena jahat dan dia memiliki kemampuan yang berbeda dengan manusia, karena dia termasuk makhluk gaib, kemudian dia bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Di antaranya merasuki seseorang, ya, atau merasuki bahkan benda mati sekalipun. Di masa Nabi Musa itu kan juga ada ya patungnya Samiri itu, patung anak sapi itu yang bisa ngomong gitu ya. Jadi itu memang kelakuan dan apa namanya perbuatan jin atau setan yang menyesatkan manusia. Nah, itu tahayul ya, itu tahayul. Kemudian ada lagi penyakit akidah yang lain yang juga mirip dengan tahayul, itu namanya khurafat ya, khurafat ya. Khurafat ya. Kalau dibaca dengan pembacaan yang fasih, khurafat ya. Ya, khurafat ini mirip dengan tahayul. Artinya sesuatu yang enggak benar tapi diyakini adanya ya. Yang membedakan apa? Yang membedakan ia memiliki kaitan dengan sisi kepercayaan yang telah lama berakar dalam keyakinan masyarakat. Juga biasanya terkait dengan mitos legenda di masa lampau. Nah, ini khurafat gitu ya. Jadi tahayul yang sudah hidup dari masa ke masa, atau mungkin sesuatu yang terjadi di masa lalu kemudian melegenda dan itu diyakini oleh orang. Nah, itu namanya khurafat. Misalnya apa? Misalnya khurafat terkait terjadinya gerhana matahari misalnya. Katanya gerhana matahari itu karena mataharinya ditelan buto gitu kan. Nah, itu khurafat ya. Kalau di kepercayaan orang Mesir kuno itu karena dewa matahari lagi marah ya, atau menuntut korban ya, sehingga kemudian ada orang yang dipersembahkan sebagai korban ya untuk dewa matahari. Di masyarakat Arab juga berkembang ya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih berada di sekitar kehidupan para sahabat waktu itu, mereka menganggap terjadinya gerhana itu karena kematian orang penting gitu ya. Oh, ini sampai matahari ikut berduka. Nah, ini khurafatnya.
Contoh yang lain misalnya terbentuknya fenomena alam tertentu ya. Misalnya kalau dalam dongeng atau cerita ya, ya kalau sekedar untuk dongeng sih mungkin tidak apa-apa ya, tapi kalau dipercayai ini jadi salah, jadi hurufat gitu ya. Misalnya apa? Misalnya terbentuknya atau terjadinya Tangkuban Perahu itu karena cerita Dayang Sumbi ya dengan Sangkuriang ya. Kemudian apalah itu, saya yakin Bapak Ibu pernah baca ceritanya itu ya. Nah, kemudian terjadilah Tangkuban Perahu, sesederhana itu gitu ya. Ini namanya khurafat ya kalau diyakini ya. Kalau diyakini, kalau sekedar dongeng sih ya tidak ya. Tapi kalau diyakini ini jadi khurafat itu. Betul-betul percaya gitu ya. Oh, terjadinya rawa pening ya karena baru kelinting gitu ya. Baru kelinting nyabut apa itu? Nyabut lidi, kemudian airnya memancar terus ya. Ini khurafat ini. Nah, atau bahkan yang dekat dengan kita misalnya, oh Candi Prambanan gitu ya. Masa karya seni yang luar biasa indah seperti itu kan, kalau dalam timbangan akal sehat kita kan ya satu buah karya yang luar biasa, pekerjaan yang luar biasa yang tidak sederhana kok hanya terjadi dalam waktu semalam ya, cerita Roro Jonggrang itu ya. Ini khurafat kalau diyakini gitu ya. Nah, dan ini salah dari sisi akidahnya. Salahnya di mana Bapak Ibu? Salahnya. Nah, ini salahnya di sini. Hal yang bertentangan dengan akidah pada aspek khurafat ini adalah kesalahannya di sini karena ia menafikan hal yang disebut sunnatullah. Nah, itu yang menjadi salah di situ. Sunnatullah itu apa, Bapak Ibu? Sunnatullah itu hukum yang Allah terapkan pada alam ciptaannya dan pada mekanisme ciptaan semesta ini. Itu namanya khurafat. Apa itu namanya sunnatullah? Misalnya yang namanya gunung ya, gunung itu terbentuk itu kan melalui proses yang panjang gitu ya. Proses yang panjang. Kita sudah belajar dalam ilmu pengetahuan alam itu ya. Kok kemudian disimplifikasi dengan kejadian yang sesederhana itu gitu ya. Itu kan berarti dia menafikan konsep sunatullah itu. Terjadinya rawa pening ya itu juga begitu. Satu apa namanya rawa ya atau danau yang sangat luas itu kan proses alamiahnya sudah kita pelajari dalam ilmu alam seperti itu. Kok kemudian sesederhana itu ya. Itu kan berarti dia menafikan apa yang disebut sunatullah. Ini salahnya di sini ini. Nah, khurafat itu ya. Seperti Candi Prambanan tadi, itu kan buah karya yang luar biasa kok hanya dalam waktu semalam ya, seperti itu. Ya, itu salah satu kesalahannya di situ dan data sejarah tidak ada yang seperti itu ya. Jadi kesalahan khurafat ini adalah menegasikan atau menafikan yang namanya sunatullah. Hukum yang diterapkan pada alam ciptaan Allah ini. Bahkan khurafat juga bertentangan dengan akal sehat ya, yang menjadi sebab kemuliaan manusia ya, dan juga menolak ilmu pengetahuan sebagai bagian dari sumber nilai kebenaran. Ya, ilmu pengetahuan berbicara tidak begitu, terjadinya rawa pening, terjadinya Tangkuban Perahu dan seterusnya. Nah, itu kesalahan khurafat di situ. Di antaranya ya. Nah, kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, penyakit akidah yang berikutnya adalah tatoyur. Ya, tatoyur. Apa itu tatoyur, Bapak Ibu? Tatoyur ini berasal dari kata toirun. Ya, toirun itu burung. Ya. Tatoyur itu kalau dari terjemahan sederhananya berita burung. Sesuatu yang nggak jelas. Ya, itu namanya tatoyur. Kalau lebih didetilkan lagi, tatoyur bermakna mengkait-kaitkan hal yang tidak berhubungan secara logis. Namun diyakini ia menjadi sebab atas hal tertentu. Ya. Jadi meyakini hubungan sebab akibat pada hal yang tidak berhubungan sebenarnya, tetapi diyakini sebagai memiliki hubungan sebab akibat. Misalnya,
keyakinan orang kalau kedutan, ya, kedutan itu matanya gerak-gerak itu ya, gerak sendiri. Mata kanan misalnya mau dapat rezeki nomplok, ya ini tatoyur, sejenis tahayul juga sih sebenarnya ini. Jadi kalau kedutan mata kiri mau dapat apa misalnya, itu ada itu di kitab yang namanya Primbon itu detail sekali saya pernah baca itu. Jadi kalau kedutan itu mau apa, ini kalau ada burung perenjak bunyi mau apa gitu kan. Ini kalau ada kumbang masuk ke rumah malam-malam mau ada apa gitu. Itu ada itu. Nah, ini namanya tatoyur. Ya sejenis tahayul juga ini. Tapi di sini titik tekannya adalah hubungan sebab akibat pada hal yang tidak logis. Yaitu namanya tatoyur. Di antaranya lagi contoh yang banyak di masyarakat masih ada itu weton kelahiran. Seseorang dikaitkan dengan nasib dan kecocokannya dalam berkarir misalnya. Oh, kamu itu kelahiran Rebo Pahing, kamu nggak cocok kerja jadi pedagang misalnya. Kamu cocoknya itu jadi petani misalnya. Nah, oh kamu wetonnya Selasa Kliwon, calonmu itu Rebo Legi, itu nggak cocok itu. Ya, misalnya, oh kamu wetonnya Kemis Pahing, calonmu Senin Legi, oh Pahing dengan Legi dengan pahit ini nggak cocok gitu ya misalnya. Nah ini sejenis tatoyur juga ini, ya tatoyur karena nggak ada hubungannya ya secara logis. Atau misalnya juga nikah di bulan Muharram, bulan Suro maka akan menjadi sial, ya ada kesialan dalam hidup berkeluarganya. Ini juga semacam tatoyur. Oh, kamu jangan nikah pada hari meninggalnya bapakmu, ibumu, simbahmu, pamanmu, dan seterusnya. Lah kalau hari seminggu itu ada yang meninggal semua, bagaimana itu? Berarti kita nyarinya gimana itu? Nah, ini jenis tatoyur. Dan ini termasuk penyakit akidah. Walaupun tidak sama nilainya dengan syirik tadi, tidak selalu sama, tetapi ini bagian dari penyakit akidah. Orang-orang Arab dulu di masa Rasulullah juga ada praktek tatoyur, ya. Itu diceritakan dalam sejarah, bahkan di surat Yasin itu ada ayat yang menceritakan tentang hal itu secara tidak langsung, ya. Pada ayat qalu ta'irukum ma'akum a'in dzukirtum bal antum qaumun musrifun, ya. Jadi orang-orang musyrik Mekah itu dulu kan mereka bekerja sebagai pedagang, banyak yang menjadi pedagang ya, ada yang bertani, beternak, banyak juga yang berdagang. Bahkan mereka berdagang itu ekspor impor ya, karena bepergiannya sampai ke luar negeri, sampai ke Syam ya, sampai ke Syria, sampai ke Yaman ya. Jadi ceritanya kafilah dagang itu kalau mau berangkat dari Mekah ke Syam ya, mau ke Yaman, itu mereka pimpinan kafilah dagang itu terlebih dahulu akan mengawali dengan ritual menerbangkan burung, ya. Menerbangkan burung. Nah, ini yang kemudian menjadi salah satu dari istilah tatoyur itu asalnya itu hubungannya dengan burung, ya. Jadi pimpinan kafilah dagang itu akan melepaskan seekor burung sambil mereka berteriak, ya. Alat iril maimun, ya mudah-mudahan burung yang kulepaskan ini terbang ke sebelah kanan. Nah, kalau burung yang dilepaskan pimpinan rombongan pedagang itu kemudian kok terbangnya ke arah kanan, itu dianggap pertanda baik. Oh, berarti ini hari ini kita jadi berangkat ini. Jadi berangkat ini kita akan mendapatkan keuntungan ya dan kelancaran dalam perjalanan kita. Tapi kalau kemudian burung itu terbangnya ke kiri, itu dianggap alamat sial. Sehingga mereka tidak jadi berangkat hari itu. Dia akan menerbangkan burung lagi besoknya sampai burungnya terbang ke kanan itu. Nah, kalau sudah terbang ke kanan baru kemudian dianggap itu satu perjalanan yang baik, yang akan lancar begitu. Ini tatoyur ya. Dan ini dikritik di dalam Al-Qur'an itu di surah Yasin itu diantaranya. Dan ini banyak hidup di masyarakat kita dengan bermacam praktek yang lain ya. Banyak ya.
Selain yang ini banyak yang lain. Pokoknya hubungan yang tidak ada sebab akibatnya lah itu. Tatoyur itu ya. Baik. Kemudian yang berikutnya sihir. Ya, ini sihir juga penyakit akidah. Sihir hakikatnya adalah bentuk kerjasama manusia dengan jin jahat, setan, ya, untuk melakukan hal tertentu yang biasanya di luar hukum nalar. Jadi keajaiban yang terjadi itu kalau dipetakan itu kan ada beberapa, Bapak Ibu. Ada namanya mukjizat. Itu kalau terjadi pada nabi dan rasul itu mukjizat. Ada namanya karomah, itu terjadi pada para kekasih Allah, para wali ya. Misalnya ada kalau dalam Al-Qur'an itu ya, Ashabul Kahfi, ada orang kok tidur sampai 300 tahun lebih ya. Itu hal yang luar biasa di luar nalar. Terjadi pada manusia yang menjadi kekasih Allah, orang yang sangat dicintai Allah itu. Itu namanya karomah. Di kalangan sahabat juga pernah terjadi ya. Umar bin Khattab itu pernah memberikan komando kepada pasukan saat beliau jauh ratusan kilometer ya. Beliau sedang khutbah atau ceramah di masjid di Mekah ya, di Madinah. Kemudian mengomandoi pasukan yang jauh di seberang sana. Itu pernah terjadi. Ada riwayatnya itu. Ada juga misalnya Maryam, ya, ibunya Nabi Isa itu. Dia tidak ada suami kok punya anak. Oh, itu karomah itu. Kemuliaan untuk beliau. Karena hal yang di luar nalar terjadi kepada orang yang dikasihi Allah. Jadi kalau zaman sekarang ada wanita tidak ada suaminya, ada anaknya, itu bukan karomah, itu musibah gitu ya. Nah, kemudian sihir ini ada yang bersifat memamerkan saja, ya misalnya terjadi pada tukang sihirnya Raja Fir'aun, ya sifatnya memamerkan kemampuan, ya ada orang yang memang mendemonstrasikan kemampuannya, yang itu merupakan sihir. Ada yang juga bertujuan mencelakai orang lain, ya misalnya santet, mengirimkan serangan dalam wujud yang gaib ya. Beberapa waktu yang lalu itu di rumah sakit Bantul itu, di rumah sakit Nur Hidayah ya, tempatnya Pak Dokter Sagiran itu ya. Itu pernah ada pasien yang bahkan itu masuk koran beberapa kali itu ya. Jadi kondisi fisiknya biasa, tetapi setelah di rongsen itu ya, itu kemudian ada paku di sekujur tubuhnya itu ya. Jadi itu orang sakit yang memang sebabnya adalah karena cara-cara yang terkait dengan sihir. Saya sendiri pernah melihat itu. Jadi orang yang terkena sihir ya, dikirim sesuatu yang menyerang tubuhnya, tetapi tubuh luarnya ini utuh, tetapi di dalam itu ada benda-benda yang tidak wajar, semacam silet, paku dan seterusnya. Nah, manusia jelas dilarang menjadikan setan sebagai teman, ya ini jelas ya. Apalagi untuk berbuat jahat. Dijadikan teman tidak untuk jahat saja nggak boleh. Seperti tadi menunjukkan kemampuan yang tidak untuk mencelakai orang saja nggak boleh, karena kemampuan sihir kan hasil kolaborasi dengan setan. Padahal Allah berpesan di dalam Al-Qur'an ya, innas syaiton ya lakum aduwwum mubin. Setan itu musuh yang nyata bagimu. Fattakhidhuhu aduwa, maka jadikanlah setan sebagai musuh, jangan dijadikan sebagai teman. Bahkan setan itu musuh Allah ya. Jadi kalau berteman, bekerja sama dengan setan itu jelas tidak ada untungnya ya, jelas akan berujung pada kerugian bagi kita. Bukan hanya kerugian di akhirat, di dunia pun pasti ada kerugian yang akan diderita. Nah, kemudian yang terakhir yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini sesungguhnya masih cukup banyak ya terkait dengan tema ini, tetapi karena kita dibatasi waktu juga, yang terakhir yang ingin saya sampaikan terkait penyakit akidah adalah ramalan kliniknya. Ramal-meramal bertentangan dengan akidah. Ya. Kenapa? Karena manusia pada hakikatnya tidak mengetahui dan tidak bisa memastikan apa yang terjadi di masa mendatang. Allah sendiri berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut."
Tidaklah satu jiwa mengetahui apa yang akan dia lakukan besok, apa yang terjadi besok. Dan tidak ada satupun jiwa mengetahui di mana, kapan, ya, dalam posisi apa dia akan mati. Hari, tanggal berapa dia akan mati, tidak ada. Tapi banyak peramal itu yang kemudian mendakwakan diri mengetahui hal-hal yang akan terjadi. Ya, ini tentu kalau kita percaya kepada ramalan yang klinik ini, ya kecuali ramalan cuaca, ya itu bukan ramalan, ya itu prediksi ilmiah karena ada datanya dan didasarkan pada hitung-hitungan tertentu dari sisi ilmu. Ramalan mau terjadi gerhana itu bahkan presisinya sampai menit dan detik gitu ya, dan itu sudah teruji ilmiah, itu bukan ramalan. Ya. Tapi hal-hal yang klinik, nah ini tidak boleh kita percaya. Ya. Bahkan ada hadis Nabi yang mengatakan begini, man ata'arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu lam tuqbal minhu shalah arba'ina yauman. Siapa yang mempercayai ramalan itu tidak diterima dia sholatnya 40 hari gitu ya. Nah, ini kan luar biasa. Ya. Dan ini termasuk penyakit akidah. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mungkin sampai di sini yang dapat saya sampaikan terkait dengan tema kita sore hari ini, yaitu seputar penyakit-penyakit akidah. Harapannya mudah-mudahan ini dapat semakin menguatkan keyakinan kita akan ketauhidan kita kepada Allah, yang simpul dari tauhid ini yang paling penting untuk kita pegangi adalah keyakinan bahwa tidak ada yang bisa mendatangkan madarat dan juga manfaat kecuali atas izin Allah. Maka atas keyakinan akidah ini, ya kita tidak pada tempatnya untuk menengok kepada hal-hal yang lain yang dianggap dapat memberikan hoki atau menolak bala. Ya keyakinan kita hanya kepada Allah, tempat kita berlindung dan tempat kita meminta. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Saya akhiri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas materi cukup padat dan lengkap nih, terkait dengan amalan hati kita, ibadah kita, akidah kita ya pada Allah Subhanahu wa taala. Monggo Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan mungkin ya terkait hal-hal keseharian mungkin atau teknis, kami persilahkan. Jika belum, mungkin ada titipan Ustaz. Bagaimana mengetahui batas-batas ya kita dianggap musyrik ini Ustaz, khususnya musyrik hati, mungkin yang khafi mungkin ya yang dimaksud nggih. Jadi selama kita menganggap bahwa kita itu salah dan Tuhan kita Allah, apakah itu masih dikategorikan musyrik? Mungkin intisarinya bisa ditangkap Ustaz. Baik Pak Ridho, mungkin saya agak meraba juga tadi pertanyaannya. Memang yang namanya syirik ini satu hal yang berbeda konsepnya dengan kafir begitu ya. Kalau kafir kan termasuk di dalamnya orang yang memang tidak beragama atau kemudian tidak ada keimanan di dalam dirinya ya. Itu kafir, bisa jadi salah satu dari makna kafir itu. Walaupun juga ada makna yang lainnya. Tetapi kalau syirik ini juga bisa terjadi juga bagi orang yang meyakini adanya Allah atau bahkan mungkin dia menyembah Allah, tetapi di saat yang bersamaan dia melakukan perbuatan yang itu menyekutukan Allah ya, atau memberikan hak-hak ketuhanan kepada selain Allah ya. Dia yakin bahwa Allah itu Maha Pencipta, tetapi di saat yang bersamaan dia misalnya tadi melakukan pemujaan
atau aktivitas-aktivitas tertentu yang masuk dalam kategori kesyirikan. Jadi walaupun dia beriman atau percaya kepada Allah, tetapi kalau dia melakukan perbuatan syirik itu, ya dia bisa terhitung orang yang berbuat syirik ya. Jadi memang konsep syirik ini tidak harus dimaknai orang yang kemudian tidak menyembah Allah, tidak menyembah Allah dan menjadikan sembahan selain Allah, Tetapi orang yang bersamaan waktu itu dia menyembah Allah, tetapi di saat yang lain dia melakukan aktivitas yang dikategorikan sebagai perbuatan syirik, itu bisa disebut orang yang berbuat syirik juga. Ya dia sholat atau bahkan mungkin dia sudah termasuk orang yang berada pada level pengetahuan tertentu, tetapi kemudian dia melakukan aktivitas-aktivitas yang memberikan hak uluhiyah gitu ya kepada sesuatu selain Allah ya. Seperti tadi, misalnya dia nyenyuwun kepada selain Allah, walaupun dia juga berdoa kepada Allah itu ya. Ini bisa jatuh ke dalam kesyirikan juga ya. Maka ada sebuah hadis ya, saya pernah membaca itu. Waspadailah terhadap kesyirikan, karena bisa jadi kesyirikan itu tidak disadari seseorang ya, seperti semut hitam di batu hitam di malam hari gitu ya. Ada dalam kondisi-kondisi tertentu seperti itu. Mungkin itu Pak Ridho. Oke, terima kasih Ustaz. Jadi mungkin kita sarikan, meskipun hati terdalamnya mengakui adanya Allah, tapi potensi-potensi aktivitas kesyirikan itu tetap bisa sangat terjadi gitu nih Ustaz. Bisa, karena ada ayat juga di dalam Al-Qur'an kan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah. Ketika orang-orang itu ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, Allah ya, mereka meyakini itu Allah, tetapi dia selain meyakini itu Allah, di sisi lain dia melakukan aktivitas-aktivitas yang mengarah kepada kesyirikan. Ya, Ustaz. Berikutnya Ustadz, terkait dengan metode penyembuhan yang seolah-olah tanpa ada ilmu atau mujarab gitu nih. Dan ini bisa kita lihat di TV, misal ada salah satu acara, jamaah diminta melakukan sesuatu, kemudian ditanya, sudah baikan dan sebagainya, seolah-olah hampir semua jamaah mujarab. Kalau melihat fenomena ini bagaimana Ustaz? Kalau itu ya kita tidak mengetahui secara jauh apakah dia melakukan praktek-praktek terkait dengan katakanlah sihir atau tidak. Kita kan tidak tahu ya, karena itu wilayahnya sangat personal gitu. Tetapi ada indikasi-indikasi tertentu ya terkait dengan model pengobatan yang sifatnya tidak dengan cara medis sebagaimana yang biasanya kita tempuh ya, metode pengobatan dengan doa atau dengan nyenyuwun begitu ya. Sepanjang itu dilakukan dengan tidak menyalahi prinsip-prinsip syariat, tentu diperkenankan ya. Berobat dengan Al-Quran gitu ya, dengan doa-doa, kan itu juga pernah dicontohkan, bahkan di masa Nabi juga ada disebutkan ketika para sahabat melewati satu kampung yang kepala suku itu sakit ya, kemudian dibacakan surat Al-Fatihah begitu waktu itu ya, dan kemudian ternyata sembuh si kepala suku itu dan disampaikan kepada Rasulullah itu. Rasulullah kemudian tidak menyalahkan, bahkan membenarkan apa yang dilakukan oleh si sahabat ini. Artinya ayat Al-Quran juga bisa digunakan sebagai bagian dari cara pengobatan atau mengupayakan ya kesembuhan. Tentu yang memberikan kesembuhan Allah, dan itu salah satu cara yang bisa ditempuh. Selain dengan model pengobatan seperti yang lain, di setiap tradisi kan ada ya, di tradisi pengobatan Cina juga mengenal
model-model pengobatan, ya sepanjang itu dilakukan dengan tanpa melibatkan unsur klinik, ya unsur-unsur yang bisa mengarah kepada kesyirikan tidak mengapa, ya. Hanya kita tidak selalu mengetahui, ya. Tapi kita bisa niteni, gitu ya. Kalau misalnya ada orang melakukan pengobatan tetapi digunakan cara-cara yang tidak wajar. Wong sakitnya itu misalnya sakit ginjal gitu ya, atau sakit apa gitu. Ini kok diminta datang bawa ayam hitam, ayam putih gitu ya. Ini katanya buat transfer penyakitnya. Nah ini udah nggak wajar, ini yang semacam ini nggak wajar ya. Karena hal yang tidak wajar semacam ini biasanya itu ada hal-hal yang sifatnya klinik ya, atau disuruh membawa apalah hal-hal yang tidak ada hubungannya tadi, itu bisa masuk ya tadi khurafat, tahayul, atau bahkan bisa masuk dalam kategori sihir kalau memang orang si penghusada atau si pengobat ini bekerja sama dengan apa namanya dunia jin gitu kan, bisa jadi ya. Dan ini tidak boleh dalam pandangan agama itu. Kalau memang murni nyenyuwun kepada Allah dengan model doa dan laku tertentu yang masih dalam koridor syariat, tidak mengapa begitu ya, disuruh membaca wirid, membaca doa apa tertentu yang sifatnya memang meminta kepada Allah, tidak menjadi masalah ya, itu bagian dari usaha atau ikhtiar. Tapi kalau sudah melibatkan sisi-sisi yang lain yang bertentangan dengan prinsip keimanan, ya itu menjadi satu hal yang problem dari sisi akidah. Mungkin itu Pak Ridho. Terima kasih Ustaz. Monggo Ibu, Bapak, jika ada pertanyaan lain, persilakan. Jika tidak mungkin terakhir ya Ustaz, terkait mungkin dari saya ya, fenomena tren beberapa tahun terakhir ini tentang moderasi beragama, toleransi. Kasus terakhir tentang di Semeru ya, tentang sesajen itu ya, memang debatable-nya sulit karena memang embernya nggak sama gitu ya. Konstruksi angle-nya, cara berpikir, frame reference-nya berbeda. Gitu. Nah, bagaimana kita menyikapi tentang moderasi beragama yang memang ini malah secara visi misi digembar-gemborkan oleh Kemenak sendiri untuk bagaimana mengangkat kemudian memelihara kearifan lokal. Ini posisinya sepertinya baiknya bagaimana nih Ustaz? Baik Pak Ridho dan Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kalau yang saya pahami, sejauh yang saya pahami gitu ya, moderasi beragama itu sebenarnya tidak diproyeksikan untuk memoderasikan agama gitu ya. Karena di agama itu sendiri sebenarnya sudah wasatiyah ya, sudah moderat gitu ya. Agama itu sendiri sudah wasatiyah. Hanya mungkin pada sisi-sisi tertentu yang ingin ditekankan dalam konsep moderasi beragama ala Kemenak itu. Yang pertama komitmen kebangsaan ya. Itu karena arahnya sebenarnya titik tekannya lebih pertama itu ya. Karena disinyalir banyak kalangan yang dianggap memversuskan gitu ya, kesalehan beragama dengan kesalehan sebagai atau di dalam kehidupan berbangsa bernegara. Dan ini salah satu tugas Kemenak ya dalam hal ini, ingin memberikan menjembatani hal itu atau memberikan satu penyadaran bahwa menjadi warga negara yang baik di saat yang bersamaan juga bisa menjadi seorang Muslim yang baik ya. Kesadaran beragama dan kesadaran berbangsa tidak harus diversuskan ya, karena bisa saling mengisi. Bahkan konsep-konsep dalam Pancasila itu kan sebenarnya juga berisi nilai-nilai yang menjadi falsafah dan nilai-nilai dasar agama kita ya. Keyakinan atas keesaan Allah ya, kemudian kemanusiaan, kemudian persaudaraan dalam persatuan kebangsaan gitu ya, dan kemudian bermusyawarah, menegakkan keadilan dan seterusnya. Di sisi lain juga mungkin
terkait dengan aspek kearifan atau budaya lokal itu lebih pada aspek untuk menyemai kerukunan yang saya lihat sih. Walaupun dalam hal ini bukan berarti ketika orang itu kemudian sepakat dengan moderasi beragama, kemudian apa saja yang termasuk dalam bentuk tradisi yang hidup di masyarakat dalam aspek keimanan itu kemudian dibenarkan, tidak ya. Tidak seperti itu yang saya tangkap ya. Tetapi nilai-nilai tradisi yang ya kalau dalam konsep agama kita kan jelas ya, tradisi yang tidak bertentangan dengan ajaran agama ya bisa kita terima, tetapi kalau itu bertentangan ya tidak kita terima, meskipun dalam tingkatan tertentu juga kita tidak sepantasnya misalnya melakukan hal-hal yang kontraproduktif ya. Misalnya seperti yang belakangan ini terjadi gitu ya, ada seseorang yang memvideokan dia menendang sesajen. Ini sesajen ini juga dia kan belum jelas itu ya. Itu punya orang Islam atau orang agama lain yang memang salah satu ekspresi keberagamannya seperti itu gitu kan. Ini juga belum jelas. Sementara itu karena zaman sekarang itu kan ya orang mudah untuk terjadi kegaduhan karena mudahnya orang kemudian men-share apa yang dilakukan ya. Tentu dalam hal tertentu saya sendiri kurang sepakat ya apa yang kemudian terjadi bukan pada nilai hakikatnya ya, tetapi ekspresi yang kemudian itu menyebar ini bisa menimbulkan kegaduhan yang tidak produktif dan bahkan bisa mencederai kerukunan dan persaudaraan antar umat beragama kalau itu dilakukan oleh umat agama lain. Bahkan dalam Al-Quran pun ada ayat yang menyatakan wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwam bighairi ilmin ya. Jangan engkau mudah mencaci seseorang yang menyembah selain Allah karena dia akan balas mencaci Allah tanpa ilmu. Itu ada ayatnya dalam Al-Quran. Jadi kita tidak boleh menjelek-jelekkan ekspresi keagamaan orang lain meskipun mungkin itu bertentangan dengan akidah kita. Ya setiap agama pasti punya akidah dan punya konsep keimanan sendiri. Nah, itu kita yakini tetapi tidak harus kemudian melakukan tindakan-tindakan yang malah justru akan merusak persaudaraan dan kerukunan itu. Kalau saya tangkap sih moderasi beragama dalam ya, itu tergantung yang menerjemahkan sesungguhnya ya. Karena satu konsep di tangan yang berbeda itu akan menimbulkan pemahaman yang tidak sama ya. Konsep toleransi ketika dipahami dengan proporsional dengan orang yang kemudian kebablasan menjadi sampai pluralisme itu akan berbeda itu kan. Konsepnya sama tetapi kemudian ketika orang itu menafsirkan dengan cara pandang yang berbeda tentu akan berbeda. Kalau saya memahami sih ya sebatas itu, proyeksi moderasi itu yang menjaga kerukunan, keutuhan kebangsaan, saling menghargai umat beragama dan juga orang yang memiliki kepercayaan dan atau dalam lingkup agama kita mungkin ya madhab di lingkup umat Islam juga beragam ya saling menghargai karena ada di kalangan umat tertentu yang kadang-kala mudah menyalahkan, mudah menyesatkan praktik-praktik beragaman umat tertentu, kalangan tertentu. Mungkin itu yang saya pahami. Terima kasih Ustaz. Insya Allah. Ya memang karena ini begitu sensitif dan bisa menjadi menu untuk bahan komoditi, entah itu politik, entah kefirqahan dan sebagainya, mungkin jadi sensitifnya di sana. Tapi insya Allah intisari tadi sudah disampaikan bagaimana kita memanai secara proporsional sesuai konsep lakum dinukum waliyatin itu kita perkuat internal keimanan kita tanpa harus mungkin tidak menjadi sinkretik. Mungkin medianya aja kurang tepat kemarin Makanya kata kunci yang kena itu kan yang naruh sesajen siapa tahu agama lain. Nah, itu memang sangat mengena. Kita agak sulit posisi untuk menjawabnya. Matur suwun Ustaz. Karena waktu yang terbatas, alhamdulillah kita sudah belajar mengkaji banyak hal terkait dengan akidah kita. Mudah-mudahan ini menjadi penguat keimanan kita, akidah kita. Jikalau sedikit banyak tersentuh, entah toyur, entah syirik-syirik yang khafi dan lain sebagainya, kita bisa
secara kontinu serta-merta bisa beristighfar, memperbaharui keimanan dan lidah kita. Terima kasih jazakumullah khairan katsiran dan Bapak Ibu sekalian jamaah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pertemuan kali ini memperoleh ridho dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berjumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Terima kasih Ustaz dan Bapak Ibu sekalian, kami akhiri nggih pertemuan ini dengan mari kita baca dengan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tekan rumah Mas rampung. Tenun Pak Ridho, Bapak Ibu, nyuwun pamit. Nggih, matur suwun Ustaz. Alhamdulillah. Dari mana Ibu Endang? Dari Kebumen. Ini sampai rumah. Oke, alhamdulillah lancar nggih. Alhamdulillah. Iya. Monggo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.